Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita belajar bersama-sama kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Hari ini kita tetap belajar tentang aktor dan seni peran. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin tahu, apa ada perbedaannya seni peran di film dan seni peran di teater? Atau apa ada bedanya aktor di film dan aktor di teater? Mari kita simak sama-sama. Itu dua media yang berbeda, dua wahana, dua wadah yang berbeda. Wadah panggung itu wadah untuk pertunjukan langsung. Kalau Anda main teater di panggung, Anda kelihatan. Kalau Anda main film, Anda kelihatan enggak? Tidak. Yang kelihatan gambar. Perbedaan itu menyangkut, yang penting ini ya dalam hal acting, menyangkut jarak antara kita, aktor yang berpentas atau aktor yang bermain, aktor yang berakting, dengan penonton yang menonton dan berusaha menikmati, mudah-mudahan bisa, permainan kita. Panggung di sana, penonton di sini. Untuk menjangkau penonton yang jauh, dalam acting kita kenal apa yang disebut proyeksi. Jadi gerak itu diproyeksikan, dibayangkan, dilontarkan ke jauh sana supaya ditangkap oleh penonton yang berada di belakang. Begitu juga dengan suara kita. Maka pemain teater harus mampu mengatasi ruang yang besar. Karena penontonnya itu juga sampai ke penonton paling belakang. Volume, namanya stage voice kalau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa itunya suara panggung. Volume panggung itu sudah harus dikuasai. Ada tekniknya. Teknik bahasa perut ya. Misalnya A. Dari mana ya? A. Oh, dari sini. Kalau A dari sini. A dari sini. Nah biasanya kalau A dalam 1 jam serak. Nah yang paling bagus untuk bahasa voice panggung, karena penonton di depan kita ya, bahasa perut. Kalau teman-teman main film, ada kamera yang bisa dekat sekali dengan wajah kalian, dengan mata kalian, dengan bibir kalian, dengan jari kalian, dengan kuku jari kalian. Bisa. Di panggung, tidak mungkin. Nah, lalu apakah berbeda acting di panggung dan acting di depan ke kamera? Ya. Karena medianya berbeda, karena alat tangkapnya itu juga berbeda, tentu saja aktingnya berbeda. Aktingnya sama, jadi cara kita menggunakan perangkat dasar keaktoran kita, tubuh, lalu suara, rasa dan pikiran, itu semuanya kita gunakan juga. Tetapi penerapannya disesuaikan dengan media yang akan memunculkan pemeranan kita itu. Di dalam teater itu bahasa menjadi penting, kata-kata menjadi utama. Maka setiap kata dalam teater dia bermata tajam. Kalau di panggung sana mungkin mata Anda harus membelalak lebar-lebar supaya kelihatan kalau misalnya marah atau kaget atau keheranan gitu. Tetapi begitu ada kamera di depan Anda,
dan Anda membelalak seperti ketika Anda di panggung, wah, hasilnya mungkin juga tidak yang Anda kehendaki. Penghayatan misalnya, emosi bagaimana? Apakah di panggung emosi itu harus lebih besar, lebih menderu-deru daripada di film atau di televisi? Tidak. Emosinya sama, bobot emosinya sama, intensitasnya, kepekatannya sama. Cuma cara mengungkapkannya yang berbeda. Yang satu yang untuk film itu disebut filmis, ya kan? Kecil-kecil, sewajar mungkin seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang di panggung ada unsur proyeksi, menyampaikan ke mata dan telinga yang jauh. Pemain panggung belum tentu bisa main film. Belum tentu. Karena dia memiliki bahasa tubuh yang berbeda. Karena itu modalnya orang teater. Sebetulnya lebih susah di teater. Karena apa? Kita harus hafal, harus menguasai sampai dari A sampai Z-nya. Tentang pertunjukan itu, tentang peran-peran semuanya, dan juga tentang peran kita. Sedangkan di film itu kan ya udah, aku bisa memerankan apa aja. Jadi bisa juga aku cuman bagianku aja, baru aku sadar, oh jadinya begini ya setelah filmnya diputar, gitu kan. Tapi kalau dalam soal kepuasan, terus terang saja saya lebih merasa puas kalau bermain teater. Berapa kali kita berteater di kamera TV. Jadi misalnya dulu kan ada beberapa kali Teguh Karya bikin teater, tapi kemudian ditampilkan di televisi. Pernah begitu. Gitu. Lupa saya apa ya waktu itu. Inspektur Jenderal. Gimana? Sudah tahu kan penjelasan dari mereka? Kita akan menyimak lagi lebih lanjut. Supaya lebih jelas yang saya maksud tadi dengan proyeksi dan sebagainya, pembedaan antara film yang filmis dan panggung yang teatral yang menggunakan proyeksi, saya beri sedikit contoh ya teman-teman ya. Ini ada satu cakapan itu dialog seorang tokoh di dalam skenario film. Nah, sekarang coba teman-teman tandai sendiri ya, dari cara saya menyampaikan cakapan atau dialog ini, mana yang kira-kira untuk film, mana yang kira-kira ekspresi untuk teater panggung gitu ya. Saya mulai ya. Ini dialog atau cakapan salah seorang tokoh dalam satu skenario film. Aslinya untuk film. Mengundurkan diri dari rimba persilatan. Seharusnya orang seperti aku yang melakukannya. Jenggala. Bukan pendekar muda seperti kau. Mengundurkan diri dari rimba persilatan. Seharusnya orang tua seperti aku yang melakukannya, Jenggala. Bukan pendekar muda seperti kau. Yang satu ada proyeksi, tetapi di panggung pun, coba dengarkan nih cara membacakan yang lain untuk panggung. Mengundurkan diri dari rimba persilatan. Seharusnya orang tua seperti aku yang melakukannya, Jenggala. Bukan pendekar muda seperti
kau. Ini si tokoh berbicara kepada orang yang ada di dekatnya. Tetapi, teman-teman semoga bisa mencatatnya, saya berusaha menggunakan proyeksi. Jadi proyeksi itu teman-teman, kalau teman-teman di panggung, itu kita ngomong di dekat sini, memang teman main kita di sini, sebenarnya sekian saja dia juga sudah dengar. Tapi karena kita harus didengar oleh penonton yang di belakang, maka kita ngomong dengan volume seperti ini. Jadi kamu dari tadi menunggu aku di sini ya? Jam berapa datangnya? Seperti itu. Omongnya dengan orang dekat sana, tapi dengan kesadaran bahwa yang perlu mendengar tidak hanya teman mainku ini, tapi juga penonton yang mengikuti pertunjukan ini. Gitu. Cantikmu bagai fajar pagi hari, harummu sedap malam namamu. Aku yakin sedap malam namamu. Apa aku salah? Kalau di film tidak bisa begitu, Mas. Gadis cantik udah kelihatan. Saya tidak perlu lagi mengatakan baumu seperti ini. Sekarang kecantikannya itu dalam bentuk gambar. Teater, performance in front of the audience. Tontonan berada di depan penonton. Film, kamera among the problem. Kamera di antara permasalahan itu. Jadi dia tidak bisa mengatakan seperti teater. Dia harus mengatakan si cantik itu gesturnya cantik, tidak boleh melampaui kecantikannya atau bertentangan. Kalau kamu menggunakan kamera dari Tuhan, kamu merekam orang itu seperti apa yang kamu lihat. Kalau dia muda, cantik, bergairah, itulah yang kita rekam. Nah, itulah kelemahan film Indonesia saat ini, karena semiotika film belum sempurna di Indonesia. Masih menggunakan semiotika teater, masih menggunakan semiotika sastra. Nah, dengan demikian, film dan teater, teman-teman, sama dasarnya, yaitu performance. Sama dasarnya. Sama dasarnya dalam nilai-nilai dramatik. Karena kita sama-sama menggunakan dramaturgi. Tetapi persenyawaan antara dramaturgi dan sinematografi menjadi film. Dramaturgi dengan semiotika panggung jadi teater. Tuti Indramalawan ketika main Ibunda itu ada kalimatnya yang saya suka sekali. Orang seberang. Lah kamu pikir kamu itu orang apa? Hah? Kamu orang apa? Itu, ya, di dalam film. Mungkin di dalam teater dia akan begini. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau pikir kau itu siapa? Bilang-bilang orang seberang. Gitulah kurang lebih. Jadi yang tidak akan dia lakukan ketika dia main film, ada gini. Kalau kamera itu kan lebih tajam. Itu intuitif kalau saya ya. Kamera tuh lebih tajam sehingga kalau kita acting itu jangan terlalu keras untuk kamera. Sedikit pun juga sudah tertangkap oleh kamera gitu. Kalau misalnya di panggung, kita kan berjarak sama penonton. Jadi penonton harus bisa menangkap
bukan hanya sekedar wajah. Oleh karena itu kita perlu tambahkan lagi dengan intonasi suara yang lebih keras lagi. Gitu. Dan gerakannya juga lebih besar. Gitu kan? Jadi inilah penjelasan tentang seni peran dalam teater dan film. Pada prinsipnya, seni peran itu bisa digunakan dalam film atau teater. Sekarang, mari kita dengarkan apa penjelasan mereka selanjutnya. Ayo. Jadi sebenarnya dengan sedikit contoh tadi, kita bisa melihat bahwa acting di panggung, acting di teater, dan acting di film itu punya tantangannya masing-masing. Ada berat ringannya sendiri-sendiri. Di panggung, ketika kita berpentas, berakting, kita paling-paling hanya harus melawan rasa grogi kita karena ditonton orang banyak, gitu kan? Apalagi kalau konsentrasi kita sampai lepas, sampai tidak berkonsentrasi, wah itu biasanya kita lalu menjadi grogi setengah mati, lalu lupa dialog dan sebagainya, ya kan? Jadi kita bebas di panggung itu, tidak ada yang mengganggu. Bayangkan sekarang teman-teman main film harus melakukan sesuatu yang intim kepada sahabat Anda atau ibu Anda dengan penuh perasaan, sementara persis di depan Anda itu ada kameramen yang nginguk. Ah, kok nginguk sih, yang ngintip gitu. Ada kameramen yang ngintip. Terus di sana ada yang namanya itu apa? Yang pegang boom itu. Pengeras suara. Lalu ada juga yang kita lihat dengan ekor mata kita, ada seorang di sana ngipas-ngipas bikin asap. Wah, banyak sekali distraksi namanya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membelokkan perhatian kita, mengganggu konsentrasi kita. Yang itu sama sekali tidak terjadi di panggung. Tapi, nah ada tapinya. Dalam satu hal di panggung kelihatannya lebih enteng, dalam hal lain di panggung sangat berat dibandingkan dengan film. Misalnya, kalau yang sedang diintip pakai kamera itu, pemain itu lupa dialognya, sutradara tinggal bilang cut, potong dulu dan nanti retake, diambil ulang. Bisa. Di panggung begitu lupa dialognya, gimana nggak bisa cut dan sebagainya, ya harus jalan terus. The show must go on, gitu kan? Nah, jadi ini salah satu contoh saja bahwa masing-masing itu punya tuntutannya sendiri-sendiri, tuntutannya masing-masing. Dan anehnya kadang-kadang teman-teman masih saya dengar orang membanding-bandingkan mana sih yang lebih lebih bermutu, lebih seni, acting teater atau acting di film. Menurut saya itu tidak usah dibanding-bandingkan semacam itu. Tidak ada yang lebih mulia, lebih bermutu, lebih seni dan sebagainya, bergantung bagaimana kita melaksanakannya, menghayatinya, ya kan teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin lalu muncul pertanyaan seperti ini. Kalau saya mau belajar acting, mau belajar menjadi aktor, menjadi pemeran, menjadi pelakon, kalau menurut saya, dan ini berdasarkan pengalaman, sebenarnya sama saja. Saya katakan berdasarkan pengalaman karena saya mau cerita sedikit waktu saya belajar berakting itu. Saya belajar di suatu kelompok teater di kota saya
Dan di sana saya diperkenalkan dengan itu tadi, pelatihan vokal, pelatihan olah tubuh, pelatihan olah rasa, pelatihan olah imajinasi dan sebagainya untuk diterapkan pada acting di panggung. Tetapi pada saat yang kira-kira bersamaan, saya dan teman-teman juga bermain drama televisi di masa saya dulu, di masa muda saya dulu ada yang acara namanya drama televisi. Nah, apakah yang saya dapatkan di kelompok teater itu bermanfaat untuk pementasan atau acting di televisi? Iya, sangat bermanfaat. Asal saya menerapkannya secara sadar media. Jadi saya pikir justru kalau kita bersama-sama, kadang pentas di panggung, lalu bulan depan pentas di televisi misalnya, atau bermain film, itu malahan kita bisa lebih cepat mengenali kontras perbedaan antara keduanya itu. Yang penting kan dasar-dasar keaktorannya itu kita kuasai dulu dengan kukuh gitu. Bahwa ada permainan imajinasi, bahwa ada penghayatan, bahwa ada pengolahan tubuh, ada pengolahan vokal. Itu dasar-dasarnya kita kuasai. Setelah itu penerapannya kita sesuaikan dengan medianya. Saya kira itu. Jadi silakan aja kalau mau main film dulu, setelah itu main teater, belajar main film dulu lalu belajar main teater. Silakan. Tapi yang penting adalah dasar-dasar keaktoran itu. Dengan kita sudah bicarakan agak banyak tentang perangkat-perangkat dasar keaktoran itu kita kuasai betul. Sinopsis itu adalah ungkapan filmis tentang sebuah peristiwa secara pendek. Ungkapan filmis, Mas. Ya. Jadi teknik visualisasi dalam bentuk tulisan pendek. Saya kira begini, karena konvensinya berbeda, nggak apa-apa. Ya, belajar langsung ke film juga nggak apa-apa, karena konvensinya beda. Karena kamera itu tidak langsung percaya seperti nonton teater. Jangan datang padaku, tak ada lagi uang di sakuku. Selesai. Di film nggak bisa ngomong begitu, karena kamera saya bisa lihat kantong kamu, saya close up. Ternyata kamu bohong. Ada duit di kantong kamu. Kini teman-teman sudah tahu tentang seni peran untuk teater dan film. Teman-teman juga sudah tahu apa itu aktor. Sekarang teman-teman bisa mulai belajar sedikit demi sedikit untuk mempraktekannya. Nah, kita akan bertemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan berikutnya.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi Scott Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, beragam menu pilihan kuliner akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, kali ini saya berada di sebuah tempat nongkrong kekinian yang berada di Tangerang Selatan, yaitu Broadway Alam Sutra. Tempat ini menyajikan beragam menu kuliner, dan di sini Anda selain bisa kulineran juga bisa bersuah foto. Kalian yang masih bingung di mana sih tempat untuk berakhir pekan, saya punya salah satu rekomendasi mengusung suasana unik ala Broadway di Amerika.
Penasaran seperti apa tempatnya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk masuk area Broadway, Anda wajib memindai QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi, lalu petugas akan melakukan cek suhu tubuh dan memberikan hand sanitizer. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat yang akan Anda kunjungi, agar bisa nongkrong dengan aman dan hati pun juga senang. Broadway Alam Sutera Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dibuka Oktober 2020 lalu. Sesuai namanya, tempat nongkrong ini mengusung suasana ala Broadway, jalan raya di kota New York, Amerika yang terkenal sebagai pusat industri teater. Tak heran konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kaula muda. Jadi Tangerang sama baru pertama kali kesini sih. Tempatnya bagus, menarik, terus kekinian juga. Pokoknya cocok buat foto-foto sama ya liburan sama pacar lah, mungkin lebih tepatnya gitu. Di sini sih tempatnya bagus, terus cocok untuk foto-foto gitu kan, dan konsepnya juga kayaknya kalau untuk di daerah Tangerang baru di sini sih yang kayak gini. Iya, banyak spot foto yang instagramable. Hanya sebagai tempat instagramable untuk bersuah foto, Anda pun bisa menjual dan membeli barang bekas dengan harga miring di Vintage Vibes, salah satu pre-love store di sini. Vintage Vibes menawarkan ragam pakaian, lukisan, hingga buku. Puas berbelanja, di sini pun Anda bisa menyalurkan hobi bernyanyi. Karena menjelang malam hadir live musik. Sebelum pulang, jangan lupa mengisi perut. Tersedia ragam kuliner mulai dari minuman kekinian hingga makanan Nusantara dan mancanegara, semua tergantung selera dan kantong Anda. Mbak, saya memesan waffle bowl dan gelato milkshake dengan harga berkisar Rp33.000 hingga Rp38.000. Bagaimana? Anda tertarik datang ke sini? Broadway buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 22 waktu Indonesia Barat, dan untuk masuk tidak dipungut biaya alias gratis. Setelah lelah berkeliling dan bersuah foto, tidak ada salahnya beristirahat sambil menikmati ragam kuliner yang ditawarkan di sini. Dan saya memilih gelato yang rasanya begitu menyegarkan dan mampu membangkitkan mood saya. Dan sekarang saya mau lanjut mencicipi gelato saya dan gelato milkshake saya. Yuli Horisman, Setu Pratomo, JPM TV. Dari Tangerang Selatan, saya ajak Anda ke Kota Serang untuk menikmati cobek sapi bakar. Nah, cobek sapi bakar ini disajikan dan dibuat dari Master Chef Jerry Andrean. Anda bisa mencobanya di rumah bakar rempah yang ada di Kota Serang, dan tempat ini banyak dikunjungi pecinta kuliner. Kelihayannya dalam memasak membuat dirinya terdorong untuk membuka usaha kuliner, yakni restoran rempah bakar yang terletak di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Di rumah makan ini menyajikan 3 menu andalan seperti cobek sapi bakar, sate ayam, dan ayam bumbu rujak. Semua menu makanan dimasak langsung olehnya dengan bumbu lokal dari pasar tradisional. Restoran rempah bakar ini baru berjalan 6 bulan dan selalu banyak dikunjungi oleh pecinta kuliner lokal maupun luar daerah. Untuk harga sendiri cukup ramah kantong,
Hanya dibanderol Rp30.000 hingga Rp40.000 saja sudah masuk paket lengkap. Di restoran ini sendiri rempah bakar lebih mengusungkan masakan Nusantara. Jadi di sini makanannya ada 3, kita cuma punya 3 dan ini emang signature dish kita. Ada sapi bakar cobek, sate ayam, sama satu lagi ayam bumbu rujak. Dan semuanya itu masakan Nusantara. Bang, jam operasional? Untuk jam operasionalnya kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Dan kita buka setiap hari. Untuk harganya sendiri Bang bisa dijelaskan? Nah, untuk harganya sendiri affordable banget lah, oke. Dari 30.000 sampai 40.000 itu udah komplit paketnya. Udah ada sambal, udah ada nasi, udah ada kuahnya. Jadi ready nih. Pada tahun 2018, Chef Jerry pernah mewakili Indonesia di kompetisi memasak tingkat ASEAN. Dan di tahun 2020, dirinya menjadi pemenang lomba MasterChef Indonesia season ke-7. Chef Jerry sendiri sudah menyukai dunia masak bersama keluarganya sejak di bangku SMA, sehingga kini berbuah manis karena menjadi MasterChef sekaligus pengusaha kuliner. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Harmoni hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Kedua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, Pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi? Makan pagi. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pemirsa, biasanya kalau pagi-pagi dan lapar, sarapan yang kita makan itu kan bubur ayam. Nah, kali ini bubur ayamnya berbeda nih dari bubur ayam pada umumnya, yaitu bubur ayam goreng. Kira-kira seperti apa ya bentuk dari bubur ayam goreng? Yuk kita lihat liputannya berikut ini.
Bagi Anda, para penikmat bubur ayam, tentu hafal ragam isian dalam semangkuk bubur ayam, yaitu suiran ayam, kacang kedelai goreng, cakwe dipotong kecil, seledri, bawang goreng, hingga kerupuk, lalu disiram kaldu ayam. Namun kini ada kreasi bubur unik, yaitu bubur goreng. Cara memasaknya, bubur digoreng bersama dengan daun bawang, daun bombay, sawi hijau, seledri selama 3 hingga 5 menit. Setelah siap, bubur goreng ini disajikan di atas piring dengan tambahan irisan timun segar, bawang goreng, kacang kedelai goreng, dan kerupuk. Kreasi bubur goreng ini berawal dari coba-coba sang pemilik melakukan inovasi terhadap dagangannya. Namun tidak disangka banyak pelanggan yang menyukai kreasinya ini karena rasanya yang lebih gurih. Awalnya mah coba-coba, alhamdulillah banyak yang suka gitu ya, sampai sekarang. Yang ngebedain digoreng sama enggak gimana? Kalau yang bubur biasa juga ada, kalau bubur goreng lebih gurih lagi, kan pakai telur, sayuran gitu. Kreasi bubur dengan cara digoreng ini memang membuat banyak orang penasaran dan ketagihan karena sensasi rasa yang dihadirkan. Goreng saya penasaran, Mas. Soalnya seumur-umur saya baru tahu ada bubur goreng. Makanya saya lihat di sini ada bubur goreng, saya coba. Mudah-mudahan saya cocok. Bubur goreng rasanya enak. Udah gitu dia beda sama yang lain, sama yang bubur-bubur biasa kan cuman ya begitu aja, standar. Bubur goreng ini terobosan yang yang baru dan belum banyak dijual. Udah gitu rasanya emang dapat juga, enak, pas semuanya bumbu-bumbunya. Dan saya juga udah sering juga kesini sih, udah beberapa kali makan di sini. Bubur goreng dijual seharga Rp17.000 per porsi. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati sepiring bubur goreng Bang Juna, ada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Kalau tadi ada bubur ayam goreng, kali ini masih ada bubur ayam unik lainnya, yaitu bubur ayam yang dibakar. Kalau Anda datang ke tempat ini, Anda bisa memilih sendiri pemirsa topping apa yang Anda suka. Ada topping daging ayam, daging sapi, maupun ikan. Berlokasi di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat, sebuah lokasi makan menawarkan menu unik bubur ayam. Aroma bubur yang diolah dengan arang kayu ini membuat pembeli tak sabar mencobanya. Biasanya bubur disajikan langsung dengan kaldu dan irisan daging ayam. Namun di sini bubur dibakar terlebih dahulu. Setelah aromanya semakin wangi, bubur diberi tambahan lauk. Lalu kembali dibakar sampai mendidih. Bubur dihidangkan selagi panas. Proses ini membuat cita rasa bubur semakin kuat dan gurih, sehingga berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur bakar yang orinya, yang ayam. Gimana rasanya? Panas. Panas banget yang pasti, tapi rasanya enak, nikmat. Pedagang bubur bakar Heni Irawati mengungkapkan, ide penyajian bubur dengan cara dibakar ini bermula dari keinginannya menyajikan menu makanan unik. Kini dalam sehari, Heni mampu menjual puluhan porsi bubur bakar. Yang luar biasa, aneh dia bilang. Enak nggak? Enak banget. Begitu, makanya banyak yang penasaran. Ayo, yang penasaran boleh dong coba bubur bakar Artamara yang asli dibakar dengan arang. Ada 3 menu bubur yang bisa dipilih konsumen, yakni bubur bakar ayam, bubur bakar cakalang, dan bubur bakar tumpang koyor lengkap dengan irisan daging sapi dan kulitnya. Satu porsi seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Penasaran dengan rasanya? Sempatkan waktu mampir menikmati hidangan ini jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Udin Pepeh,
SMTV Cirebon, Jawa Barat. Bisa jawab oleh Belsak. Oke. Ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitnah itu ke Betul pulsa. Oh iya betul. Pulsa ya. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok Gustul Jena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam piro Ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Jena. Nonton peti jaman penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Tidak perlu ragu lagi. Mulai konsumsi Bionetra hari ini dan rasakan manfaatnya untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor 2. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung. Pemirsa, biasanya suasana hujan itu paling enak makan yang hangat-hangat. Nah, saya punya rekomendasi makan bakso Malang. Adanya di Malang tentunya. Nah, bakso Malang ini berbeda dari bakso lainnya karena bakso Malang ini warnanya hitam. Bakso arang hitam. Gimana? Tertarik nggak mau mencobanya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Memasuki musim hujan, menikmati semangkuk bakso memang pas untuk disantap bersama orang yang kita cintai. Apalagi jika bakso tersebut berkuah pedas, dilengkapi dengan tetelan, tentunya semakin menggugah selera makan Anda. Salah satunya di rumah makan bakso ini, bakso kuah pedas dan tetelan hadir di Malang dapat menjadi pilihan kuliner Anda. Di tempat ini terdapat beragam jenis pentol bakso seperti bakso kasar, bakso puyuh, bakso halus, bakso keju, bakso jamur, bakso hitam atau bakso charcoal, tahu, somai, gorengan, serta sayuran. Setiap harinya rumah makan ini menyiapkan hampir setengah kilogram cabai untuk kuah pedas. Bagi Anda pecinta bakso namun tidak suka pedas, jangan khawatir, karena di sini juga ada kuah kaldu yang tidak pedas. Jadi Anda bisa memilih sensasi kuah pedas atau kenikmatan kuah tidak pedas. Selain kuah pedasnya dan tetelan yang melimpah, ada yang menarik di warung makan bakso ini, yakni bakso charcoal yang terbuat dari arang hitam. Berbahan daging seperti bakso pada umumnya, lalu diberikan campuran arang hitam atau active charcoal menjadi sisi unik pada pentol bakso ini. Arang hitam atau active charcoal merupakan bahan yang aman dikonsumsi serta memiliki gizi yang bagus, yang jelas tidak merubah rasa. Selain itu, pentol charcoal juga ditambahkan dengan potongan cabai untuk menciptakan sensasi pedas. Selain bakso yang nikmat diguyur dengan kuah pedas dan tetelan yang melimpah, Anda juga tak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Oknita Lukma, Jeffrey Siswanda melaporkan. Selain
Selain bakso arang hitam tadi pemirsa, masih ada nih rekomendasi bakso yang menggugah selera Anda, yaitu bakso Sule yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Anda bisa datang ke sana dan mencoba sendiri kelezatan dari bakso Sule. Seperti inilah aktivitas keseharian Pak Sule, pemilik bakso Sule. Sule dibantu istrinya mendorong gerobak bakso keluar dari rumahnya menuju tempat mangkal di bawah jembatan Bogek, Kota Serang, Banten. Jarak jembatan Bogek dari rumahnya tak begitu jauh, hanya sekitar 300 meter. Kedatangan bakso Sule di jembatan Bogek sudah ditunggu warga, termasuk karyawan pabrik. Lokasi jualan bakso sangat strategis karena banyak karyawan yang tengah mengerjakan proyek jembatan. Sule berjualan bakso sejak 2015. Pria asal Boyolali ini terus bertahan berjualan bakso meskipun 2 tahun digempur pandemi. Menurut Sule, ia mangkal di bawah jembatan Bogek mulai dari pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Hal ini dilakukan untuk melayani pelanggan yang mayoritas karyawan atau buruh pabrik. Biasanya itu lebih dari 1 juta mungkin omset, sekarang pandemi. Ya kalau satu mah masih dapat. Kalau sebelum pandemi gimana? Kadang ya lebih. Per mangkok Pak dijual berapa Pak? Ada yang 10, ada yang 7, ada yang 5. Kalau keliling kemana aja Pak? Keliling di Bogek tuh Pak. Kalau yang satu tadi? Di daerah Lipate. Berarti hanya seputaran Serang aja Pak ya? Iya. Kalau ini produksi sendiri Pak ya? Iya. Yeni, salah satu penggemar bakso Sule bersama teman-teman tak pernah lupa mampir membeli. Udah sering beli di sini? Iya. Setiap hari apa gimana? Ya, kadang seminggu 3 kali, kadang setiap hari. Rasanya ada perbedaan dengan bakso yang lain? Teran itu. Kenapa? Oh, porsinya 7.000. Iya. Dibungkus kenapa dibungkus? Biar pulangnya cepat. Apa buat anak di rumah atau? Enggak lah, makan sendiri. Nggak pernah makan di sini? Enggak. Rasanya gimana? Enak. Biasa pakai kupat apa hanya bakso aja? Baksonya. Kebanyakan pembeli memilih dibungkus untuk disantap bersama keluarga di rumah. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Duh, perut saya makin lapar nih melihat tayangan 2 bakso tadi. Tapi tenang saja pemirsa, saya masih punya satu rekomendasi lagi bakso yang lezat tentunya, yaitu bakso sum-sum tulang rempah-rempah. Tentunya dari namanya saja sudah kelihatan ya, bakso ini mengandung banyak rempah-rempah dan digemari banyak pecinta kuliner. Beginilah suasana kafe bakso Bahenol yang berada di kawasan Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kafe ini menjadi favorit para pecinta kuliner, khususnya kuliner bakso. Tempat ini memiliki menu spesial, yakni menu bakso sum-sum kuah rempah-rempah, yakni bakso yang dikombinasikan dengan sum-sum tulang sapi dengan kuah berbahan rempah-rempah. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Hanya saja setiap porsi bakso sum-sum tulang sapi ini disajikan terpisah, yakni 2 mangkok, 1 berisi bakso, 1 mangkok lainnya berisi sum-sum tulang sapi. Untuk menyantap bakso sum-sum tulang sapi kuah rempah ini, pelanggan harus menyiramkan kuah rempah ke dalam lubang tulang yang di dalamnya terdapat sum-sum, baru kemudian dimakan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Rasa kuah bahan rempah-rempah yang pedas dan hangat jahe ditambah gurihnya sum-sum tulang sapi dan lezatnya bakso menjadikan menu ini memiliki citra rasa khas yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Selain itu, daging yang menempel di tulang menambah sensasi makan bagi pecinta kuliner untuk menikmati menu favorit ini. Saya pesen bakso sum-sum yang ori. Yang keberapa kali ini?
Ini yang pertama kali dan sangat-sangat fantastik saya merasainnya karena sensasinya itu sumsumnya itu tebel, satu. Kedua, kita waktu disedot itu dicampur kuah yang pedas itu luar biasa, seperti melayang. Pedesnya itu yang terutama. Sumsumnya gede, terus kuah rempahnya itu pedasnya pas, terus jahenya juga pas, bikin anget badan gitu. Terus ada jeruk nipisnya juga, bikin segar. Pemilik kafe Bakso Baheno, Akbar Arfansyah, mencoba membuat resep bumbu kuah bakso berbahan rempah-rempah yang diyakini baik untuk kesehatan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Menu ini pun kemudian menjadi menu andalan dan favorit bagi pecinta kuliner. Jadi awal mula saya membuat kuah rempah ini terinspirasi karena saya mulai usaha ini semenjak pandemik ya, di mana kerjaan utama saya juga sedang goyang, tapi saya tidak goyang. Saya tetap semangat untuk mencari ide-ide baru di masa pandemik. Salah satunya saya membuat ide bakso dengan kuah rempah-rempah. Menu bakso sumsum kuah rempah ini dijual seharga Rp30.000 per porsinya. Namun jika hanya bakso kuah rempah-rempah, harga per porsi hanya Rp10-15.000. Para penikmat menu bakso sumsum kuah rempah ini tidak saja datang dari Sidoarjo saja. Mereka datang dari luar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Umumnya mereka mengetahui menu ini melalui media sosial. Mujianto Primadi, JTV Sidoarjo. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Gaduhe pulsa. Gaduhe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Wow. Aha. Wow.
Hanya Stasiun Dangdut di Jaya.